Salam, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan mau presentasikan hasil diskusi saya dengan judul Jaringan Ikat Hewan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Awega Papa Gobai dengan NIM 2024 0110444020, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Cendrawasih. Nah, sekarang kita masuk pada slide pertama. Slide pertama adalah apa itu jaringan ikat hewan. Nah, jaringan ikat adalah jenis jaringan pada tubuh hewan yang berfungsi untuk mengikat, menyongkon dan menghubungkan berbagai organ serta jaringan lainnya. Dia punya pengikat ini, jaringan ikat adalah jaringan pada tubuh hewan yang berfungsi mengikat dan menyongkon dan menghubungkan organ serta jaringan lainnya. Terus dia punya fungsinya itu menyongkon dan memberi bentuk tubuh, mengikat dan menghubungkan jaringan atau organ, melindungi organ, misalnya bentalan, menyangkut zat oleh darah, menyimpan energi lemak. Contohnya itu adalah jaringan ikat longgar di bawah kulit, jaringan adiposa lemak, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan tulang rawan kartiloga. Nah, terus kita akan masuk pada pembahasan gambar-gambar jaringan. Di sini ada jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan epitel. Ini jaringan-jaringan empat ini dia punya fungsinya adalah menghantarkan impuls atau rangsangan. Seperti contohnya itu otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Terus yang kedua, jaringan otot ini dia punya fungsinya bahwa menggerakkan tubuh. Seperti contohnya itu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Terus yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat ini dia punya fungsinya bahwa mengikat, menyongkon, dan melindungi organ. Seperti contohnya itu bahwa tulang darah, lemak, tulang rawan. Terus yang keempat, jaringan epitel ini dia punya fungsinya adalah melapisi dan melindungi permukaan tubuh atau organ. Seperti contohnya itu kulit, lapisan usus, pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan masuk pada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Hewan juga memiliki saraf untuk keinginannya bergerak seperti manusia. Sistem saraf sangat peka akan keadaan sekitar sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak hewan dalam sehari-hari. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang disebut neuron untuk kelangsungan kehidupannya. Neuron mendapatkan suplai makanan melalui neuron glia yang terdapat di sekitarnya. Neuron terdiri dari badan sel, dendrite, dan neurit akson. Baik, di sini ada jaringan saraf adalah jaringan yang menyusun dan saraf dan berfungsi menerima serta menghantarkan rangsangan. Terus dia punya fungsinya adalah menerima rangsangan, stimulus, dan menghantarkan impuls saraf, mengatur dan mengontrol aktivitas tubuh. Seperti contohnya itu bahwa otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi neuron. Baik, di sini ada jaringan otot. Jaringan otot ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik,
atau otot rangka. Terus yang ketiga otot jantung. Baik, kita akan bahas otot polos. Otot polos adalah sel-sel otot polos berbentuk seperti gelendong dengan panjang antara 20 sampai 500 milimikron. Inti selnya hanya satu dan terletak pada bagian tengah sel. Kontraksi otot polos dipengaruhi oleh saraf-saraf yang berasal dari sistem saraf otonom. Di sini ada otot polos ini, dia punya fungsinya bahwa menggerakkan organ dalam secara otomatis, tidak sadar. Dia punya contohnya bahwa dinding usus, pembuluh darah, lambung. Terus kita akan bahas yang kedua, otot lurik dan otot rangka. Otot lurik adalah otot yang membentuk daging pada tubuh hewan. Otot ini tersusun silinderis dan sangat panjang, tapi tidak mempunyai cabang pada ujungnya. Bergerak di bawah kesadaran, sehingga jika digunakan tersebut menerus, otot ini akan mengalami kelemahan. Sel-selnya mengandung saraf-saraf yang berasal dari SYTM, saraf pusat. Otot lurik dapat berkontraksi secara cepat dan kuat. Otot lurik dapat Anda temukan pada sebagai berasal dari rangka. Terus yang kedua, otot lurik atau otot rangka ini dia punya fungsinya bahwa menggerakkan tubuh secara sadar. Seperti contohnya itu otot tangan, kaki, otot rangka. Terus kita akan bahas yang terakhir, otot jantung. Otot jantung adalah otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Otot jantung keadaan susunannya memperlihatkan susunan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos, yaitu berkontraksi secara ritmil dan otomatis. Otot jantung ini dia punya fungsinya bahwa menumpang darah secara otomatis dan ritmis. Seperti contohnya itu otot pada jantung. Nah, sekarang kita akan bahas jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan berdasarkan bentuk letak dan strukturnya. Jaringan berfungsi sebagai penghubungan antara jaringan penunjang tubuh, berperan dalam suhu tubuh dan mekanisme pertahanan regenerasi. Ciri mendasar jaringan ini adalah terdiri dari bahan interseluler. Ciri mendasarkan jaringan ini adalah terdiri dari bahan interseluler, yaitu di antara sel yang disebut makris. Makrik ini merupakan saraf-saraf yang tidak teratur bentuknya. Jaringan ikat ini dia punya sambil contoh sedikit bahwa jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi menghubungkan dan menyongkon dan melindungi jaringan atau organ tubuh. Itu dia punya fungsinya bahwa mengikat dan menyongkon organ, melindungi tubuh, menyimpan energi lemak, mengangkut zat darah, membentuk perbaikan jaringan. Contohnya adalah tulang rawan, lemak adiposa, dan
tulang rawan, kartiloga. Baik, di sini ada slide berikut adalah jaringan epitel. Jaringan epitelium adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh yang meliputi organ rongga dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Epithelium pipi berfungsi melindungi dan membungkus jaringan yang terletak di bawahnya. Jaringan epitelium juga berfungsi menerima rangsang pada indera hewan. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah lapisan sel yang melipisi permukaan luar tubuh kulit, organ rongga dan saluran di dalam tubuh. Bayangkan jaringan ini seperti bungkus atau lepasis pelindung. Di sini ada dia punya contohnya bahwa ada 3. Proteksi itu yang pertama, yang kedua absorbasi, yang kedua sekresi, yang ketiga di sini ada dia punya fungsi proteksi, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik, kamun atau dehidrasi, menyerap zat-zat yang diperlukan, misalnya di usus halus, mengeluarkan zat seperti hormon mengeluarkan zat seperti hormon keringat atau lender. Penerima rangsang membentuk inderal, merasakan sen tubuh atau bau. Sini ada contohnya adalah jaringan epitel. Pipi epitel. Di sini ada jenis epitel. Jenis epitel ini ada 3. Yang pertama epitel pipi, yang kedua epitel silinder, yang ketiga epitel kubus. Epitel pipi ini dia punya contohnya adalah paru-paru alveolus dan pembuluh darah. Terus yang kedua epitel silinderis, ini dia punya contohnya adalah lambung dan usus halus. Terus yang ketiga epitel kubus, ini dia punya contohnya adalah kelenjar keringat dan ginjal.